Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kali ini ada cerita kiriman dari Bang Del tentang kisah tetangganya yang baik hati harus mengalami kisah tragis akibat serangan gaib. Seperti apa cerita lengkapnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Suara berisik terdengar dan menyadarkan separuh nyawaku dari tidur pagi itu. Kulihat jam dinding jadul dengan loncengnya pun ikut menambah pekaknya telingaku. Dengan malas, kubuka mata, terlihat jam 10 pagi. Pas keluar kamar, ternyata si astronot Bani sedang ada di rumahku, bersama abangku juga yang ada di sana. Mereka sedang bersih-bersih barang-barang yang ada di rumahku. Saat itu, kulihat Bani sedang duduk bersila sambil seperti menekan-nekan sebuah benda. Setelah ku cari tahu, ternyata sebuah mesin tik. Yang anak sekarang belum tahu, mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen yang biasanya adalah kertas. Dari awal penemuannya sebelum tahun 1870 sampai pada abad 20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantornya. Sejak saat itu, komersial di seluruh dunia. Walaupun masih populer dengan beberapa profesi seperti penulis, mesin ketik fungsinya telah teralihkan dengan kehadiran mesin lain. Pada akhir dasawarsa 1980-an, mesin pengolah kata dan komputer telah menggantikan fungsi dari mesin ketik di beberapa negara di dunia bagian barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih digunakan di beberapa negara tertentu di dunia hingga saat ini. Mesin ketik ini memakai sebuah pita sebagai tintanya. Selebihnya, tanya Mbah Google aja ya, capek. Terlihat mehong-mehong muka Bani saat membersihkan mesin ketik itu. Udah kayak tonggeret tuh orang. Dengan fokusnya, dia membersihkan mesin itu. Sesekali ditekan-tekannya juga tombol-tombolnya dengan cepat. Alhasil, tiap huruf yang tercetak nyangkut alatnya dengan huruf yang lain. Sok tahu lu nyet, laga lu udah kayak direktur di kantoran aja, sok-sok ngetik cepet, kataku sembari kuturunkan kacamata hitam dari jidatnya. Hah, ganggu gua aja lu Del, kesalnya. Sekali-kali gua rasain pencet nih alat, mungkin suatu hari nanti banyak orang yang gak bakalan tahu alat apa ini. Sebenarnya mungkin juga udah dilupakan sih. Dan benar apa kata Bani, anak zaman now mungkin ada yang gak tahu alat ini. Mungkin taunya laptop atau netbook. Ditemani kopi dan rokok, terdengar juga acara berita di Radio 2 Ban sebutanku. Nah, kalian yang tahu openingnya RHI-nya AAGC, kan ada visual sebuah benda tuh. Nah, benda seperti itulah aku punya juga hingga sekarang. Tapi sekarang berada di rumah uakku karena kenang-kenangan dari ayahku juga sih. Kapan nanjak lagi Del? Tanya abang tiba-tiba. Kayaknya minggu ini bang. Apa enaknya sih naik gunung? Kan nanjak tuh, pasti capek lah. Ya kalau udah suka terus hobi susah bang. Gak bisa dikata kalau udah menikmati alam. Lagian ya, Suhogi pernah bilang, kalian belum bisa dibilang laki kalau belum pernah sekalipun menginjak puncak gunung. Tapi yang pasti bukan itu yang dicari sih. Gua cuma nyari suasana aja di sana. Maklum, gua pan pengen jadi musisi. Oh iya, ntar bawain Edelweiss dong buat kamar gua Del. Ya kalau sempat sih, suka lupa mulu bang. Lagian tuh si Bani yang suka ngajak turun buru-buru, jadi suka lupa gitu. Gua disalahin. Lu nyet yang salah, protes Bani. Ngapain ngambil-ngambil Edelweiss? Gak boleh tahu. Ntar diomelin penunggu gunung, mau lu. Yang ada teror horor, jadi cerita lain lagi dong. Lu sih enak kagak lihat apa-apa atau gak tahu apa-apa. Nah gua keringetan segede jagung, lu gak tahu kalau gua ketakutan. Lu pan tahu Del, kalau gua di atas sana udah capek ngurusin orang-orang kesurupan, belum lagi yang bertingkah aneh-aneh. Cerita dikit Ban, yang lu urusin yang kesurupan, pengen tahu gua. Nih, gara-gara dia bang, kata Bani sambil colek tangannya yang mehong karena tinta mesin tik ke pipiku. Suwek lu Ban, gerutuku sambil kusek ke pipiku. Lagi enak mimpi ayunin bidadari, gue dibangunin bang. Kirain mau makan,
Nggak taunya dibangunin karena dengar ada cewek teriak-teriak di tenda sebelah, kata Bani. Terus? Ya apaan gua risih. Lagian ntar suka banyak yang datang bang kalau nggak ditolong. Pahala ban nolong orang. Itu bukan pahala. Mending kalau orang ini nggak bikin ulah. Nah kalau nih orang langgar pantangan, gua yang repot Del. Emang demit di gunung banyak ya? Tanya abang. Demit dimanapun ada bang, sama kayak kita manusia. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin juga. Cuma kita juga kudu sedikit paham. Gunung itu tempat mereka, rumah penghuni tak kasat mata juga ada di sana. Jadi apapun pantangan atau tradisi adat setempat, seenggaknya kita hormati, kita hargai aja bang. Simpel kan, gak perlu mikir yang aneh-aneh. Kan kita niatnya nikmatin alam aja, gitu doang. Assalamualaikum. Terdengar suara Teteh Sari, anaknya Pak Asep, tetangga rumahku. Waalaikumsalam. Serentak kami menjawab. Maaf bang, ganggu sedikit. Sari mau minta tolong sebentar, boleh nggak? Dengan singkat Teh Sari utarakan niat kedatangannya. Iya teh, kenapa? Ada apa ya? Abang bertanya. Bang, abah bang, abah ngelantur lagi. Ya udah, ayo ke sana. Memang semua tetangga pun tahu kalau Pak Asep itu sedang sakit dan sudah seminggu tidak kunjung sembuh. Sudah dibawa berobat ke sana kemari dan sudah mendatangi orang pintar yang mengerti hal-hal mistis, tapi belum mampu menyembuhkannya. Pak Asep termasuk orang yang baik, supel, suka menolong tanpa pamrih, santun kepada siapapun juga, dan dia adalah ketua RT ketika itu. Beliau bekerja sebagai pegawai negeri. Namun, aku merasa aneh. Ada apa dengannya? Ada apa dengan sakitnya? Lekas kami menuju rumah Teh Sari, dan alangkah terkejutnya ketika melihat kondisi Pak Asep. Beliau meringis kesakitan, padahal kalau dilihat fisiknya, tidak ada yang luka. Terlihat tangannya memegangi perutnya dan sesekali menutup kupingnya. Sambil menangis, Sari berbisik di telinga Pak Asep. Istighfar bah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku, abang dan Bani duduk bersila dan hanya bisa memandangi saja. Tak bisa apa-apa, tak tahu kudu berbuat apa. Tiba-tiba Bani berdiri dan melangkah keluar rumah, lalu terduduk di depan teras rumah Sari dan membakar rokok. Aku turut keluar setelahnya dan mengikuti Bani duduk di sana. Bani hanya terdiam seakan-akan memikirkan sesuatu dan mengangguk-angguk saja. Lihat Del, pohon itu, kata Bani. Bani menunjuk pohon gaharu setinggi 2 meter yang berada di samping rumah Sari. Terlihat hampir seluruh daunnya berwarna kuning. Terlihat juga banyak sekali ulat-ulat bulu sebesar jempol orang dewasa. Aneh Del, pohon itu jarang banget dipenuhi ulat-ulat kayak gitu. Sepertinya ada yang ngirim guna-guna ke rumah ini Del. Seketika Bani terdiam kembali. Lalu kami dikagetkan dengan teriakan dan ocehan Pak Asep dari dalam rumah. Buru-buru aku dan Bani masuk ke dalam. Dan tiba-tiba saat sampai di sana, Pak Asep terlihat sedang dipegangi dan memandang ke arah Bani dengan sinisnya. Dia hanya fokus memandang ke arah Bani dengan seringnya liciknya. Lalu beliau tertawa membahana dan menggeram, kemudian berbicara sambil menatap Bani. Kamu jangan campuri urusanku. Jangan macam-macam denganku, atau kau dan keluargamu jadi sasaranku berikutnya. Bani hanya tertunduk saja, seakan sedang ketakutan, karena sosok yang ada dalam tubuh Pak Asep mengancam keluarga Bani yang berarti emak Bani, karena hanya emak yang dia punya. Lalu Bani berucap, kalau memang Pak Asep punya salah, tolong dimaafkan dan sudahi saja semua permasalahan. Jangan menyiksa manusia dengan cara seperti ini. Sosok itu hanya tertawa mendengar perkataan Bani. Tidak lama kemudian, Bani mengusap perut, dada, leher, lalu kepala. Kemudian seperti menyapu angin di atas kepala Pak Asep. Seketika itu Pak Asep pingsan. Kami mengira masalah telah usai, jadi kami memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, terdengar suara toa di musola berkumandang memberitakan bahwa Pak Asep telah meninggal dunia subuh tadi. Aku yang mendengarnya seketika kaget dan mengucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segera aku dan Bani melayat ke rumah Pak Asep dan sedikit ikut bantu-bantu mempersiapkan pemakamannya. Ketika berada di sana, ku telan ludah dan terasa tercekik ketika kulihat pohon gaharu yang semalam berdaun kuning dan dipenuhi ulat bulu. Sekarang daunnya telah hilang semua, tak bersisa satu daun pun.
Begitu juga dengan ulat-ulat bulu itu, hilang entah kemana. Yang tersisa hanya seonggok batang pohon mati. Kita flashback sebelum Pak Asep meninggal dunia. Dipadamkannya sebuah lampu tempel yang berisi minyak tanah sebagai bakarnya. Terlihat jelaga yang menghitam di sebuah kayu sebagai bekasnya. Terlihat sebuah dandang di atas tungku bakar berisi beras yang dimasak telah siap diangkat dan cepat-cepat dimasukkan kembali ke sebuah baskom. Dikipas-kipaskannya nasi panas itu, lalu dibalik-balik agar cepat dingin. Lalu nasi itu diambil satu centong dan dibuat bulat-bulat sebesar setengah kepalan tangan, lalu ditaburi garam. Sari memakan bulatan nasi dan garam itu sembari mempersiapkan tas dan peralatan sekolah SD-nya. Kopi hitam yang sedikit pahit karena gula di dapurnya telah habis tetap dinikmati oleh Pak Asep pagi itu sambil merokok rokok kreteknya, menunggu Sari siap bersekolah ke sekolah di mana Pak Asep juga mengajar di sekolah tersebut. Dengan berbekal uang lembaran merah bertuliskan angka 100 rupiah, Sari merasa senang-senang saja karena anak sekecil itu tak akan melihat bagaimana perjuangan Pak Asep sebagai guru. Pak Asep adalah seorang guru SD. Dulu, pemuda atau pemudi jika ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai negeri malas untuk masuk karena gajinya kecil. Mereka lebih memilih menjadi kuli atau pekerjaan yang lain yang gajinya lebih besar. Kalau sekarang sih, kalian pasti tahu kan, satu kursi lowongan PNS yang ngelamar 1000 orang. Bertahun-tahun Pak Asep menjadi guru hingga menjadi kepala sekolah di SD tersebut. Hingga Sari lulus SMA pun Pak Asep masih menjabatnya. Walaupun menjadi kepala sekolah bukan berarti beliau mempunyai harta atau benda yang mahal-mahal serta mobil yang bagus. Tidak kawan, Pak Asep tetap dengan kesederhanaannya, santunnya, keramah tamahannya, baik tutur katanya tidak terlupakan dari beliau hingga wafat. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Saat itu, Pak Asep mulai sakit-sakitan keluar masuk puskesmas ataupun rumah sakit. Awal dari petaka, saat itu Pak Asep pulang dari kebun karena setelah pulang dari sekolah selesai pekerjaannya, Pak Asep setiap hari berkebun di belakang yang tidak jauh dari rumahnya. Selesai menyimpan alat berkebunnya, bergegas Pak Asep pergi untuk bersih-bersih dan mandi. Menurut penuturan dari Pak Asep, ketika dia masuk ke kamar mandi itu, beliau ditarik kakinya hingga terjatuh. Dan ketika itu, dia melihat sesosok perempuan bergaun merah dengan rambut menutupi wajahnya, namun sedikit melihat setengah dari wajahnya. Pak Asep pun menjerit ketakutan melihat sosok tersebut. Sosok yang berwajah hancur, berbelatung di pipinya dengan tulang pipi yang putih mengalirkan darah segar, menambah kengerian dan ngilunya penglihatannya. Saat ditarik kaki itu, beliau tidak ingat apa-apa lagi karena mungkin terjatuh saat itu. Ketika dia tersadar, selang infus telah berada di tangannya. Sedihnya lagi beliau harus menelan pil pahit karena harus menandatangani selembar kertas yang berisi persetujuan untuk diamputasi. Mau tidak mau Pak Asep pun harus diamputasi. Saat itulah Pak Asep selalu di rumah sekaligus untuk memulihkan kondisinya setelah diamputasi itu. Teror terhadap Pak Asep dimulai dari sini. Suatu hari, seorang pemuda datang ke rumah Pak Asep dengan membawa buah-buahan, berpakaian rapi menjenguk Pak Asep yang sedang sakit. Pemuda itu bernama Hudi, yang ternyata ada niat untuk mendapatkan cinta dari Sari. Hudi ini juga anak dari salah satu guru sekolah di tempat Pak Asep menjabat sebagai kepala sekolah. Pak Asep pun tahu karakter dari ayahnya Hudi yang ingin mengambil alih jabatannya sebagai kepala sekolah. Namun Pak Asep tetap menerima Hudi sebagai tamunya dan tetap menerima apa adanya Hudi ini. Tapi tidak dengan Sari. Sari enggan sekali berbicara dengan Hudi, apalagi bertemu dengannya. Karena Sari tidak suka dengan sikap Hudi yang sok kaya, apalagi tanpa bekal ilmu agama. Sari tahu kalau Hudi juga suka berjudi dan minum minuman keras, apalagi dia tidak pernah sholat dan mengaji. Walau begitu, orang tuanya tidak memberikan teguran atau nasihat yang baik, tapi malah membiarkan apa yang dilakukan oleh Hudi. Dan malah mendorong Hudi untuk mendapatkan Sari dengan niat supaya posisi kepala sekolah itu diserahkan kepadanya. Segala bentuk usaha Hudi untuk mendapatkan Sari, tapi tetap saja Sari tak bergeming. Benda-benda pemberian Hudi pun ditolaknya, walaupun berupa barang-barang mahal sekalipun. Tak mau ambil pusing, ayah Hudi pun bermain licik dengan main dukun. Disinilah kiriman-kiriman gaib kepada Pak Asep dan Sari mulai dirasakan. Dari awal saja sudah membuat Pak Asep cacat fisik.
Sari banyak bercerita kepadaku tentang hal-hal mistis yang dialaminya. Misalnya, ketika Sari sedang menjalankan sholat tahajud dan berzikir, tiba-tiba tepat di ujung sajadahnya nampak seekor anjing yang besar sekali. Jantungnya seketika berdegup cepat. Dia tak bisa bergerak ataupun berteriak. Tubuhnya terasa seperti es batu. Alhamdulillah, dengan sedikit kesadaran pikiran, dia ucapkan istighfar dan ayat kursi dalam hati. Namun tiba-tiba muncul asap putih seperti kabut, kemudian mewujud seseorang yang dia kenal, yaitu Hudi. Namun ketika itu tidak ada sepatah kata pun terucap dari bibir Sari maupun dari bibir Hudi. Hudi hanya tersenyum licik dan terlihat aura hitam di sisi wujudnya. Syukurnya di kedipan mata saja gambaran itu hilang seketika. Entah apa arti dan maksud dari gambaran tersebut. Namun akhirnya Sari tahu bahwa itu adalah tanda bahwa gambaran dari seseorang itu merupakan yang melakukan guna-guna. Banyak kejadian-kejadian di luar nalar sebenarnya saat itu. Penampakan-penampakan bakun, pocong yang bisa membelah jadi dua, udah kayak biji dikotil aja pokoknya. Seramnya, bujuk dah, suwek banget. Dari ubun-ubun kepala nyampe jempol kaki kram semua. Pernah kata Bani, tuh pocong nongolin diri di samping pohon mangga yang ada di rumah Pak Asep. Lalu tuh pocong disambit pakai sendal jepitnya. Malah gak kena tuh sendal ke poci, malah sendalnya mental terus nyangkut di pohon mangga. Yang bikin aneh, ketika disambit itu, tukang pocong itu malah jadi dua. Padahal sendal itu kena tengah perutnya. Jadi dia membelah dua, yang satu pindah ke kiri, yang satu pindah ke kanan. Malahan pocong itu meledeknya seolah bilang, "Weh, gak kena. Sialan lu, pocong jelek. Biarin, weh, yang penting gak kena. Sialan lu, pocong dikotil. Bisa lu jadi dua, balikin sendal gua. Biarin, ambil no di pohon." Lalu pocong itu menghilang. "Pocong sialan," gerutu Bani. Namun itulah yang terjadi. Sumpah, walau dikata kayak bohongan. Bani juga pernah beberapa kali melihat seperti ada bola api di atap rumah Pak Asep. Bukan setiap hari, tapi pada malam-malam tertentu. Yang fatal adalah di mana pohon gaharu yang menjadi mati, lalu Pak Asep pun meninggal dunia. Wallahu alam, ada atau tidak ada kaitannya dengan meninggalnya Pak Asep, atau memang kebetulan saja. Bani pun bercerita, pernah sekali dia bermimpi tentang Hudi yang datang dan menantangnya duel. Karena Hudi tahu kalau Bani ikut sedikit menolong keluarga Pak Asep ketika dikirimkan makhluk-makhluk gaib dengan mengusirnya. Dengan cara apa? Aku pun tak tahu kawan, hanya Bani yang tahu itu. Yang ku tahu, Bani menaburkan garam kasar di sekeliling rumah Pak Asep dan menaruh beberapa pot bunga yang ditanami pohon bidara. Konon katanya, pohon bidara bisa untuk mengusir makhluk tak kasat mata yang jahil atau punya niat buruk. Itu aja sih yang ku ingat. Bahkan ketika Pak Asep akan meninggal, burung uncuing atau burung yang bersuara wik-wik itu tak henti-hentinya setiap hari bernyanyi, membuat orang-orang seperti paham apa yang akan terjadi jika burung itu bersuara. Dan benar saja, tak lama setelah itu Pak Asep meninggalkan dunia ini. Kita kembali dari flashback. Pemakaman Pak Asep pun selesai. 10 hari setelah itu, aku dan Bani duduk santai di rumahku. Lalu Sari pun datang dan ikut duduk dan berucap, "Bang, makasih ya atas semua bantuannya, baik tenaga maupun yang lainnya." Padahal sudah ratusan kali Sari mengucapkan itu semenjak kepergian ayahnya. Namun mungkin karena Sari tahu apa yang telah aku dan Bani lakukan, maka dia terus mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Sari melanjutkan ceritanya. "Gini bang, Sari bingung dengan Bang Hudi." Sontak Bani terlihat kaget dan sedikit meninggikan badan serta suaranya. "Kenapa dia? Mau apa lagi dia? Belum cukup apa yang dia lakukan?" "Justru itu bang, Sari bingung. Kemarin dia datang untuk minta maaf, tapi Sari males untuk meladeninya. Walau begitu, Sari udah maafin dia kok bang. Cuman Sari gak akan pernah mau lihat dia, apalagi bertemu. Kalau dia macam-macam lagi atau apapun itu, bilang aja Sar, biar Bang Bani duel sama dia." "Jangan gitu Ban, gak baik dendam, apalagi berantem," kataku sambil ku tepuk pundaknya. "Biarin aja, kan si Hudi udah minta maaf," lanjutku. Bani cuma mengepalkan tangan saja menahan kekesalannya. 1 minggu setelah itu, aku yang sedang tidur di kamarku dibangunkan oleh suara radio tapeku yang diputar oleh Bani memakai pita kaset. Terdengar lagu Bon Jovi, Bed of Roses, tapi seperti ngegeleong. Pas bangun,
terlihat Bani sedang membetulkan kaset pita yang kusut. "Suwek lu Ban, kaset gua kusut. Lu mah gak mesin ketik, gak kaset pita, hancur sama lu. Kemarin alat tik kusut huruf dan angkanya, sekarang kaset gua yang kusut." "Ya elah, radio lu aja nih yang udah jadul, kudu dibongkar nih radio." "Apaan? Radio gua kudu dibongkar sama lu Ban? Tar dulu dah, model kayak lu. Bongkar sih yes, tapi pasang no." Gak lama terdengar suara kunyit yang datang juga ke rumahku. "Assalamualaikum Bu," sambil mencium tangan ibuku. Tiwi, dari mana Wi? Emak sehat Wi?" "Dari rumah emak, alhamdulillah emak sehat. Ada di rumah tuh lagi belajar balet," candanya. "Hus, kamu Wi sama emak sendiri?" "Bercanda Bu, enggak kok, emak seperti biasa aja, di rumah lagi masak." "Bang Del ada Bu?" tanya Tiwi. "Ada di kamarnya. Ada Bani juga tuh. Sekalian nih bawa kolak pisang ke sana," kata ibu sambil memberikan mangkok berisi kolak pisang. Lalu Tiwi menuju ke kamarku. "Jadi berangkat gak Bang?" tanya kunyit sambil menaruh mangkok itu dan langsung mencari-cari buku novelku serta komik Lupus lalu tiduran di kasurku. Padahal tuh novel Khalil Gibran dan komik Lupus udah berulang kali dibacanya, tapi anehnya gak bosan-bosan. "Elu Dek, kita belum tahu Dek, soalnya ada hal lain yang kudu dikerjain," sahut Bani. "Emang kenapa Bang?" "Kita mau ke Sumedang, nanjak ke Tampomas dulu. Jadi kalau ke Malabar, ntar kita pikirin lagi." "Ngikut gua Bang." "Ya emang lu kudu ngikut, soalnya ada hal yang perlu tangan lain." "Hah? Hal apaan Bang?" "Gua juga kagak tahu Dek, gak bisa jawab. Ntar juga lu tahu sendiri. Jawabannya ntar ada di Tampomas." "Wah, misteri nih. Berbau demit gak nih Bang?" "Bahasa lu Dek, sok dewasa, berbau demit. Badan lu tuh bau belerang, bau matahari." "Cewek gak ada wangi-wanginya lu Dek," ledek Bani. "Enak aja lu Bang, gua bau. Biar kata gua tukang nguber layangan, badan gua mah gak pernah bau, pan pakai parfum." Nah, kalau cerita di Tampomas itu udah ada di video lain ya, waktu cari air sumur buat obatnya temen. Kalian cek aja sendiri. "Gimana Dek, keadaan Sari pas kemarin ke rumahnya?" tanyaku. "Ya biasa aja Bang, seenggaknya gua hibur dikit lah. Gua nyoba rayu, pengen kenalin cowok ganteng dan soleh ke dia. Dia sih kayak seneng aja, pan dia juga tahu gua mah banyak temen cowoknya, kata Tiwi sambil nyeruput kolak. Kolak gua tuh mau pakai nasi Dek, tuh kolak." "Gak doyan Bang, kolak mah enaknya pakai kerupuk." Kali ini aku akan cerita sedikit pengakuan dari Hudi kepada Sari, dan kebetulan kunyit juga mendengar apa saja yang telah dilakukan Hudi serta ayahnya. Karena Sari ingin ditemani kunyit ketika Hudi ingin berterus terang atas semuanya. Hudi memang terbilang laki-laki yang cukup atau bisa dibilang orang yang kaya, tapi tidak dengan imannya. Minus. Sayangnya ayahnya pun gila harta, gila jabatan, dan gila wanita. Ini contoh apa yang orang-orang bilang. Tak peduli orang di sampingnya kesusahan, tak pandang siapa lawannya, dia terjang dan hancurkan. Namun, dari kejadian ini, akhirnya aku tahu bahwa keserakahan dan jauh dari ajaran agama tinggal menunggu kehancurannya. Menurut Tiwi, saat itu Hudi bercerita, "Hudi, kesini sebentar. Besok kamu ikut ayah ya." "Kemana ya?" "Udah, ikut aja. Jangan banyak tanya. Nanti kamu juga tahu sendiri dan kamu nurut aja ya." Sebenarnya Hudi termasuk anak penurut, jadi diiyakan aja. Karena ayahnya sekarang satu-satunya yang dia punya. Soalnya ibunya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Esok harinya mereka berdua berangkat memakai mobil menuju tempat yang memang Hudi pun tidak tahu sebelumnya. Dalam 4 jam perjalanan itu ayahnya bicara, "Kamu tahu Sari anak Pak Asep kan Di?" "Iya ya, kenapa?" "Sekarang kan udah besar, kamu gak tertarik sama dia?" Emang sih, sebenarnya dari dulu Hudi udah suka dengan Sari, tapi karena sering ditolak, maka Hudi juga bingung, kadang menyerah untuk mengambil hatinya. Bukannya Hudi gak mau ya, tapi Sari minta kalau mau deket dengannya, Hudi harus khatam Al-Quran dulu katanya. Jangankan Al-Quran, sholat pun gak pernah sama sekali, pakai sarung sama koko juga hanya setahun sekali pas Idul Fitri, batinnya. Ayah punya kenalan yang bisa meluluhkan hatinya Di. Ayah juga suka dengan Sari yang solehah, cantik, dan keibuan itu. Padahal niat ayahnya untuk memanfaatkan Hudi dekat dengan Sari.
Jika Sari dekat dengan Hudi, itu bisa menjadi pintu untuk mendapatkan jabatan kepala sekolah. Sesampainya di sebuah tempat dekat dengan laut, di sana ada sebuah gua yang cukup bersih dan terasa mistis yang cukup bikin merinding. Singkat cerita, Hudi dan ayahnya dihampiri oleh seseorang yang berpakaian serba hitam dengan tasbih besar melingkar di leher hingga ke dadanya. Kumis tebalnya mirip pagar kabupaten. Enggak deh. Kumis tebalnya menambah kesan bahwa orang ini bukan sembarang orang. Tanpa ekspresi jika berbicara. Cincin yang tersemat di jarinya pun seolah-olah menegaskan bahwa dukun ini benar-benar sakti. Hudi dan ayahnya masuk ke gua tersebut. Lalu dukun itu duduk di depan sebuah batu besar yang terdapat seperti meja dari batu juga. Di sana terdapat alat ritual dan banyak kerangka-kerangka, entah kerangka apa. Lalu dukun itu menaburkan sesuatu ke dalam sebuah benda dan kepulan asap pun terbang ke atasnya. Tercium wangi-wangian khas ritual dukun. Kalian mau kaya, mau pesugihan? Kebetulan saya punya tuyul juga. Ini baru dapat. Ini tuyul mahal. Dukun itu kembali tertawa. Gini bah, saya bekerja sebagai guru, tapi saya ingin naik jabatan jadi kepala sekolah. Dan anak saya ini juga ada keluhan. Dia suka sama seorang gadis, namun selalu ditolak. Persoalan mudah pak, tapi Anda tahu mahar dan resikonya kan? Saya yakin Anda paham akan ilmu-ilmu seperti ini. Di dunia nyata saja tak ada yang gratis, apalagi dunia mistis. Di sini, hati dan pikiran Hudi sebenarnya menolak akan hal ini. Selain tak percaya tentang seperti ini, Hudi juga termasuk orang yang realistis. Menaklukkan hati wanita itu ya caranya menggunakan uang dan harta saja, bukan jalan seperti ini. Namun karena ajakan ayahnya, Hudi turutin saja. Hal lainnya saya sih lupa ceritanya. Intinya sebenarnya Hudi sering bermimpi buruk, padahal hanya sekali saja dia pernah datang ke tempat seperti itu. Yang membuat Hudi sadar adalah dia sering mengalami mimpi. Mimpi yang pertama, dia melihat ayahnya diseret oleh makhluk tinggi besar, berbadan manusia, berkepala kambing, lalu dicambuknya sampai tersiksa. Mimpi yang kedua, dia melihat Bani bertarung dengan seorang wanita cantik yang bertubuh ular, sebesar pohon kelapa, hingga tak terlihat ekornya karena sangat panjang sekali. Di sini Bani dibantu oleh sosok berpakaian serba putih yang tasbihnya bisa berubah menjadi bola-bola berwarna kebiruan untuk menghempaskan sosok wanita itu. Sosok wanita ular itu kalah, lalu Hudi ditampar Bani saat dimimpi. Lalu Hudi pun terbangun. Mimpi yang ketiga, di ketinggian Hudi terjatuh. Namun alhamdulillah dia ditangkap seorang kakek-kakek yang ternyata itu adalah kakek dari ibunya. Disinilah Hudi banyak mendapatkan nasihat dan wejangan dari kakeknya. Nah, kalau ayahnya sendiri hingga sekarang hilang tanpa jejak, tanpa membawa apa-apapun dari rumah, tak pernah ditemukan. Rumahnya lalu dijual dan Hudi pindah keluar Jawa Barat. Begitu aja dulu ya, brother and sis. Karena cerita ini kan diambil dari pengalaman orang lain, yang tentu masih banyak yang belum diketahui pastinya. Nanti kita sambung ke cerita yang di Gunung Malabar aja ya. Bersamaku dan kedua astronot lagi pastinya, Bani dan Kunyit. Salam buat semua pecinta AAGC. Dariku, dari Bogor. Alhamdulillah masih bisa ketemu bulan suci ini. Bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Walaupun sekarang sudah tidak lengkap lagi, karena ayah dan abangku sudah duluan pergi. Semoga teman-teman lain yang keluarganya udah nggak lengkap, dikuatkan, diberikan kesabaran, walaupun sama-sama sedih. Oke, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Al-Fatihah untuk ayah dan abang dari Bang Del, juga untuk saudara-saudara serta orang tua teman-teman sekalian yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Semoga segala dosa-dosanya diampuni dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.